Halo semuanya, apa kabar? Pernah kepikiran nggak kenapa ada satu surah dalam Al-Quran yang namanya diambil dari laba-laba? Makhluk yang kesannya rapuh banget kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama. Ada rahasia kekokohan apa sih di balik kerapuannya itu? Langsung aja ke pertanyaan kuncinya nih. Apa coba yang bisa kita pelajari soal kekuatan sejati dari jaring laba-laba? Aneh kan kedengarannya? Jaring laba-laba kan rapuh banget. Eits, justru di situ letak pelajarannya. Penasaran? Yuk, kita bedah. Jadi, surah yang kita omongin ini namanya surah Al-Ankabut, surah ke-29. Al-Ankabut itu artinya laba-laba. Tapi bukan berarti surah ini ngomongin biologinya laba-laba ya. Namanya diambil karena ada satu perumpamaan super kuat yang jadi jantung dari keseluruhan pesan di surah ini. Nah, inti dari perumpamaan itu ada di ayat 41 yang ngomongin soal rumah laba-laba. Ayat ini bunyinya kena banget ya. Jadi orang-orang yang salah sandaran, yang cari perlindungan selain dari Tuhan, itu diibaratkan kayak laba-laba yang bikin rumah. Kelihatannya sih fungsional, ada bentuknya. Tapi pada hakikatnya, itulah rumah yang paling rapuh. Nah, ini nih yang bikin merinding. Kelemahannya itu ternyata ada dua lapis. Dari luar ya jelas, kita semua tahu jaring laba-laba itu gampang banget hancur kena angin atau hujan. Tapi coba lihat kelemahannya dari dalam. Ternyata rumah itu juga nggak aman buat penghuninya. Ada beberapa jenis laba-laba yang anaknya itu makan ibunya sendiri. Kanibal. Jadi ini metafora yang dalam banget. Tentang sebuah perlindungan yang ujung-ujungnya malah mengancarkan diri sendiri. Oke, jadi apa hubungannya rumah rapuh ini sama kita? Nah, ini jembatannya ke tema utama surah ini. Pesannya adalah, iman yang sejati itu nggak boleh kayak jaring laba-laba. Iman yang sejati itu harus diuji biar kelihatan seberapa kuatnya. Di awal-awal surah ini langsung ditegaskan loh, cuma ngomong saya beriman itu belum cukup. Ujian itu pasti datang. Tapi tujuannya bukan buat menghukum, melainkan buat ngetes. Buat memilah mana iman yang beneran dari hati, mana yang cuma di bibir aja. Ini semacam filter ilahi buat lihat siapa yang beneran jujur. Dan biar lebih kebayang, surah ini ngasih kita contoh-contoh kelas berat. Coba bayangin perjuangan Nabi Nuh yang dicemooh, Nabi Ibrahim yang dilempar ke api, Nabi Lut yang berhadapan sama kaumnya yang rusak, sampai Nabi Musa yang melawan Fir'aun. Iman mereka tuh bukan teori, iman mereka itu ditempa lewat cobaan yang luar biasa beratnya. Nah, ujian-ujian ini bisa kita bagi jadi dua jenis. Yang pertama, namanya fitnah syubhat. Ini ujian di level pikiran, yang bikin kita ragu sama keyakinan kita. Yang kedua, fitnah syahwat. Ini ujian di level hawa nafsu, godaan-godaan yang ngajak kita buat melanggar. Dua-duanya ini ibaratnya arena pertarungan buat buktiin iman kita. Oke, dari kisah kuno, sekarang kita lompat ke zaman sekarang. Kira-kira pesan ini masih nyambung gak ya sama masalah kita di era digital ini? Terutama soal kesehatan mental dan ketahanan emosional. Jawabannya nyambung banget. Di dunia psikologi modern, ada istilah keren, namanya adversity quotient atau AQ. Gampangnya gini, AQ itu adalah kecerdasan kita dalam menghadapi kesulitan. Seberapa jago kita buat adaptasi, bangkit lagi setelah gagal, dan tetap kuat di bawah tekanan. Dan coba lihat angka ini, 62%. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah persentase Gen Z yang ngaku merasa overwhelmed, kewalahan, sama tekanan sekolah dan pergaulan. Ini sinyal kuat banget kalau kita butuh AQ yang lebih tinggi. Dan disinilah semuanya nyambung. Ternyata ada studi akademis yang secara langsung menghubungin pesan di surah Al-Ankabut dengan cara membangun adversity quotient ini. Luar biasa kan? Ini bukti nyata kalau ajaran ribuan tahun lalu itu punya solusi praktis buat masalah kita hari ini. Terus gimana caranya? Surah ini ngasih resepnya di ayat terakhir. Ada 3 pilar buat membangun AQ yang tangguh. 1. Niat yang kuat. Tujuannya harus lurus dan tulus. 2. Konsisten. Bukan cuma semangat di awal doang, tapi terus-menerus berjuang. Dan yang ketiga, pantang menyerah. Punya mental baja dan selalu optimis. Oke, jadi dari semua pembahasan kita tadi, apa sih intisari yang bisa kita bawa pulang dari surah Al-Ankabut ini? Yuk kita simpulkan. Jadi pilihannya cuma 2. Di satu sisi, ada keamanan palsu ala jaring laba-laba. Bergantung sama hal-hal di luar diri kita yang rapuh, yang kalau kena tekanan dikit aja langsung hancur. Ini yang bikin kita cemas. Di sisi lain, ada kekuatan sejati. Dibangun dari dalam diri, dari prinsip yang kokoh. Semakin diuji, semakin kuat. Inilah yang namanya resiliensi sejati, AQ yang tinggi.
Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini. Di tengah hidup yang serba nggak pasti ini, kita lagi bangun rumah kita di atas fondasi apa? Apakah kita membangunnya di atas sesuatu yang rapuh, kayak jaring laba-laba? Atau di atas sesuatu yang benar-benar kokoh dan tak tergoyahkan? Jawabannya ada di diri kita masing-masing.